Halo, Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ton. Waalaikumsalam. Pagi. Apa kabar? Baik, baik. Ya, segera nih. Udah baru bangun? Udah. Yuk. Oke, oke. Oke. Tony, eh, teman-teman di sini, Tony jadi narasumber saya kali ini untuk tema memilih kopi untuk kepentingan teman-teman misalnya mau ikut kejuaraan barista dan brewer. Eh, di sini Tony sekarang di Saudi, satu kota sama saya di Al-Khobar. Tony seorang kopi profesional 8-10 tahun mungkin udah berjalan ya, Ton. Sementara kita mulai perkenalan dulu, saya lebih suka kalau Tony yang memperkenalkan diri sendiri sekilas, Ton, sebagai profesional sehari-harinya apa yang dikerjakan dan di mana gitu. Hmm, jadi saya sendiri sih kerja di Saudi dari 2018 ya. Sekarang kalau jabatan sih lebih ke operational manager di salah satu roastery di Saudi Arabia di Khobar, namanya Bunisa. Eh, ya sehari-hari ya mungkin lebih ke plan, nge-QC, forecasting. Terus kayak karena green bean, raw material seperti packaging dan lain-lain box itu memang harus di forecast juga. Eh, terus kalau dari kompetisi sendiri, mungkin saya lebih ke sensori. Banyaknya sebenarnya pengalaman saya itu di sensori, judge sih sebenarnya kalau kalau dari juri gitu. Di IBC dari 2017 sampai terakhir 2020 ya terakhir kompetisi Indonesia tuh ya Yang di 2020 terakhir Tony ya, ya ya 2020. Nggak tahu nih 2021 kan karena nggak ada juga, nanti 2022 mungkin kayak gitu. Kalau kemarin untuk acaranya sendiri yang di Milan itu saya nge-coaching eh, Mike Kendall, dia dari El Salvador, dia dari El Salvador, eh, National National Brewer Championnya El Salvador untuk compete di World. Kita pak eh, untuk penggunaan kopinya sendiri kemarin kita pakai Kima lot 6 dari auction Kim Auction 2021 itu dari regionnya Haima Harijia dengan varietas Yemenia, prosesnya alchemy gitu. Tuh. oke. Oke, ya Tony udah menjawab lebih dari yang saya harapkan sebetulnya. Nah, jadi teman-teman, tema ini kepikiran karena ya setelah menonton beberapa peserta World Coffee Event, World Barista dan World Brewers Championship, saya mulai kepikiran apa yang mereka pikirkan, apa yang peserta pikirkan ketika memilih kopi yang hendak mereka bawa gitu kan, yang hendak mereka seduh pada saat kompetisinya. Nah, kebetulan saya kenal Tony, terus kebetulan Tony saya tahu waktu itu melatih untuk Mike Powder untuk kompetisi Brewers Cup, kemudian Tony juga saya tahu pernah jadi sensory judge. Nah, yang pertama kita pikirkan adalah ketika untuk ikut kompetisi, ya raw material utamanya kopinya apa seperti itu. Nah, jadi mungkin Tony bisa bantu kira-kira apa aja yang perlu kita pertimbangkan sebetulnya sebelum memilih kopi yang mau kita pakai buat kompetisi itu. Kalau bisa buat keduanya, buat barista dan buat Brewers Cup, uh, seandainya ada perbedaan pertimbangan untuk memilihnya, kira-kira apa, Ton, yang harus kita pertimbangkan? Jadi lebih ke kayak gini. Kalau untuk pemilihan kopinya dulu ya pertama, baik itu barista atau brewers. Kalau aku lebih milih konteks besarnya itu apa. Jadi apa yang mau dibawa di kompetisi itu di stage itu. Eh, saya
temanya seperti apa, apa yang mau diperkenalkan. Karena si kopi sendiri itu kejuaraannya kan sebenarnya kejuaraan barista, kejuaraan brewers, bukan kejuaraan kopi bijinya kan. Jadi sebenarnya yang ingin ditonjolkan dari si World Barista Champion atau apapun itulah Barista Championship atau Brewers Championship itu justru si baristanya ini, si barista dan brewersnya ini. Nah, ketika kita udah punya konsep, eh, baru kopi mana yang bisa mendukung konsep itu sebetulnya. Jadi, misalnya kalau mau bawanya kopi Indonesia misalnya, kayak terakhir kalau Miki itu memang dia konsep besarnya kan juga eh, kopi Indonesia. Jadi, ya memang gimana mengelevate kopi Indonesia di dunia itu, kalau memang sudah mumpuni, kenapa enggak? Nah, sekarang tergantung dengan konsep besarnya sendiri. Kalau kita kemarin, kebetulan pas cupping kopi Kima auction itu sebelum sebelum bidding, kebenaran memang kita niatnya awalnya memang untuk dijual karena memang kopinya enak sekali gitu. Kopinya enak sekali. Eh, Terus kita juga pengen memperkenalkan kayak Yemeni Coffee itu masih memang mungkin gaungnya rame, cuman sebenarnya barangnya sendiri kan nggak begitu banyak. Jadi limited products nggak terlalu banyak nih di mana-mana gitu. Nah jadi kita pengen coba, oh oke deh ini kayaknya keren Yemenia kok. Yemenia varietals dengan proses alchemy ini dengan karakter pasar di Saudi Arabia sendiri yang sukanya agak boozy, cuman kalau yang Yemenia ini tuh dia masih agak clean, dia nyaman, nggak terlalu over fermenting gitu. Jadi itulah alasan kita beli dulu pertama. Nah ketika karena Mike ini bukan barista kita, eh, cuman kebetulan dia butuh butuh coach, butuh bantuan sponsorshipnya juga, dan kebenaran kita ada kopi yang bagus gitu dalam pas baru datang. Jadi kenapa nggak kita coba aja dengan menggunakan Yemenia ini? Karena ketika sama dia di compare pun kopinya yang tahun ini itu lebih baik daripada kopi yang dia bawa di 2019 untuk ke Boston. Kayak gitu. Apa waktu itu yang Boston itu dia? Itu El Salvador Geisha. Oke. El Salvador Geisha. Halo Mang Aceh. Orang Bandung ya? Ya, Oke. Ya, saya review sebentar. Teman-teman mungkin baru gabung. Jadi, kalau kata Tony, yang harus diingat ini kompetisi menyeduh ya, bukan kompetisi kopinya ya. Ya, ya, pertama. Kedua, temanya duluan. Baru nyari kopinya yang mendukung tema itu kemudian kan. Ya, kebetulan untuk kasusnya Mike Kendall yang dari El Salvador, kebetulan kopinya tersedia gitu ya. ya. Kopi yang Max, tersedia. gitu. Heeh. Best option sih karena sebetulnya Mike itu juga dapat dapat kopi dari El Salvador lagi, top 10-nya COI El Salvador itu. Cuman Mhm. karena kan kalau misalnya kita mau compete gitu, eh, kita cari the best available gitu, the best available. Kebetulan kalau kemarin Milan itu persiapannya kurang baik, kurang lama, eh, karena kan ya pandemi itu, terus nggak ada kabar kapan mau digelar nih si kompetisi ini, jadi nggak ada yang siap tuh. Terus tiba-tiba eh, Milan in 1 month, jadi semua pada wah kayak gitu, kurang kurang lama untuk mempersiapkan kopinya. Cuman kita juga dapat top 10 COE itu, kita cupping bareng-bareng, kita compare sama yang Kima Coffee ini juga tetap outstanding yang ini. Jadi ya udah logiknya yang mana deh untuk dapat nilai di sensory judge. Oke. Ya, oke. Mungkin kita fokus di yang brewing ini dulu, manual brew dulu untuk memilih kopinya. Nah, jadi
ini adalah kompetisi menyeduh, harus diingat ini bukan kompetisi kopi, kemudian temanya baru the best available pada saat itu untuk mendukung tema tersebut gitu kan. Nah, Ya, ketika tadi udah ada pilihan, taruhlah dua tiga pilihan kopi yang tersedia pada saat kita untuk mendukung tema kita, yang tersedia di pasar dua ada tiga pilihan. Sedikit ke lebih teknis lagi, Ton. Ketika memilih yang dari pilihan yang tersedia, ada metode yang berbeda nggak dibanding, oke kita tahu protokol cupping ya. Nah, ada metode yang berbeda dari untuk kepentingan memilih untuk kompetisi. Ada metode yang berbeda khusus atau protokolnya sama saja? nggak nggak tentu beda. Makanya kalau untuk kompetisi gitu minimal minimal tuh untuk sampel aja 200 gram, 300 gram. Karena kita bakal coba untuk brewing. Pada hasil akhirnya Hmm. adalah kita semua coba satu cupping memang pertama ketika roasting ya udah kita cupping dulu aja deh sehari setelah roasting gitu. Lalu kemudian kita coba untuk brewing dan satu kopi pun kita coba beberapa resepi, beberapa eh, pour, brewing device gitu. Jadi satu kopi ini tuh enaknya mungkin nggak shining di fisik sih, tapi kita coba pakai alat seduh lain gitu. Mungkin tapi semua ketika kita mencoba compare itu, kita jangan ganti terlalu banyak variabel. Jadi misalnya kita coba dulu satu Aeropress. Aeropress semuanya sama dulu variabelnya, dari mulai air, dari mulai temperatur, dari mulai how to agitate-nya gitu. Jadi kita semua compare, terus kita tulis di scoring sheet, lalu kita compare, oke, dengan Aeropress ini dari tiga pilihan A, B, C, yang mana nih yang paling uh, shine in gitu. Kita score aja dulu. Kadang kita juga nggak compare uh, yang mana yang paling bagus, cuman kita cuman scoring aja dulu, terus kita coba lagi dengan brewing method lain gitu, dengan misalnya Kalita atau apapun itu. Kita cupping lagi, kita scoring lagi, udah dikumpulin. Nanti baru kita review setelah malamnya, kita lihat, oke, dari yang pertama ini yang mana yang bagus, dari yang kedua yang mana yang bagus, dari yang ketiga yang mana. Terus kita reflect ke cupping score. Waktu pas pertama kita cupping, jadi setelah di brewing kita cupping, sebelumnya kan kita cupping, kita compare. Jauh nih, jauh yang cuppingnya yang kopi A ini shining tapi pas di brewing kurang tapi ternyata di kopi B eh, cupping skornya nggak begitu, maksudnya mungkin kayak kalah satu skor doang nih dari yang A, tapi ternyata bantu di brewingnya gitu. Dan di brewing di satu device itu gitu, terus kita pilih mana yang lebih konsisten. Jadi jangan sampai, karena kita nggak, dari pengalaman si Max sendiri itu shit happens a lot in the competition kan. Jadi kalau misalnya kita dapat kopi yang kurang konsisten, kita nggak tahu bakal di sana kayak gimana gitu. Dan si Kima ini kebetulan yang paling perform konsisten dari segi cupping score bagus. Ketika kita compare beberapa brewing method juga, dia cuma kalah kayak cuma satu dua brewing method doang dibandingin yang lain, tapi sisanya dia selalu, dan kalau kalah pun juga tetap paling cuma yang kedua doang gitu. Bukan yang paling enak, tapi kedua. Dan di banyak di brewing method, ya yang paling bagus ya si Kima ini. Kebenaran kita kemarin pakainya, kalau alat seduhnya tuh brewingnya pakai apa namanya, Hario Mugen yang plastik Oke, kayak gitu. oke teman-teman. Jadi memilihnya itu atau membandingkannya itu dengan protokol cupping standar aja nggak cukup, tapi harus benar-benar real life skenario, dengan alat seduh yang bakal dipakai nanti gitu ya. Ya, Jadi saya membayangkan kompleksitasnya, temanya, kemudian timing juga karena sempat diundur kan, eh, timing waktunya, kemudian tiba-tiba diumumkan menjadi mendadak juga, maksudnya bukan mendadak, ya mepet sekali waktunya itu untuk pemilihan kopinya. Nah, kemudian kalau boleh sedikit ke soal roasting, em, kalau kopi yang dipakai Mike itu berapa hari atau berapa jam sebelumnya di sampai di roastnya brew. sampai di brew?
Oke. Jadi kebenaran ketika kita harus berangkat ke Milan itu, eh, kita harus siapin, kita belum nyampe, si kopi pesanan kita belum nyampe. Dan kita tahu itu bakalan belum nyampe. Jadi yang kita lakuin adalah kita pesan dulu, bisa nggak untuk kirim 2 kilo dulu via DHL Express supaya nyampe cepet nih duluan karena kita ada kompetisi gitu. Terus dari Kimanya juga mengokekan. Jadi kita buat latihan sampai buat compete itu cuma 2 kilo. Jadi udah dari situ pilihan kan langsung nyusut kan. Pilihan langsung nyusut, nggak mungkin pakai yang lain-lain, udah pasti Ikawa. Gitu. Pilihan langsung nyusut pakai Ikawa. Tapi sebelumnya juga kita cukup roasting, selalu roasting. Tiap hari kita roasting satu. Sebelum itu kita kita tentuin dulu ini roasting profile. Oke. Roasting profile kan kita harus compare roasting profile A, B, C, D. Kita coba resting 1 hari, resting 2 hari, resting 3 hari. Kita cobain, karena udah dapat kan brewing meternya kan. Brewing meternya udah dapat. Kita cobain kopi roastingnya harus seperti gimana untuk memaksimalkan. Karena kita udah dapet yang bagus, terus gimana nge-pushnya. Nah, ketika kita udah coba resting, ternyata kalau kopi ini tuh semakin lama resting itu semakin bagus. Semakin lama resting semakin bagus. Dan karena kita masih belum yakin itu tuh seperti itu tuh. Jadi kita nggak roasting semua di Saudi. Akhirnya kita bawa mesin di sana. Di sana pun kita coba karena cuaca beda, temperaturnya beda di sana. Pasti si kopi itu juga restingnya, behave-nya bakal beda. Makanya kita coba compare. Di sana kita sama melakukan hal yang sama. Karena kita itu berapa tanggal? 10 hari sebelum compete kita udah di sana. Jadi latihan rutin, terus comparing lagi brewing method, bukan comparing brewing, repetisi nge-brewing dengan 3 kopi sekaligus karena sebenarnya brewing method yang kita pakai itu cukup matematik gitu, jadi agak kompleks juga dan dia harus bisa nyeduh itu tiga kopi, jadi memang harus terus-terusan tuh kita jadi coba terus meskipun nggak usah pakai kopi yang sama, kita pakai kopi apapun yang ada, karena ini cuma untuk membiasakan aja. Sambil kita juga tiap hari pasti ngebrew 1 cup doang. Untuk kopi yang dipakai buat kompetisi itu cuma 1 cup aja, karena kita pengen tahu how to behave this coffee after resting gitu. Setelah itu pada akhirnya hari H open service kita coba pagi-pagi banget sebelum jalan itu kita buka satu, jadi kita bikin tiga roastingan yang sama, kita bikin 3 batch, jadi 100 gram 100 gram 100 gram each, terus kita bikin 3 batch. Yang satu kita pakai vakum, disimpan di vacuum sealer. Yang kedua kita pakai kemasan Bonista yang plastik, kemasan kopi biasa. Yang ketiga kita pakai jar kedap udara aja yang airtight gitu doang, tapi nggak vakum. Iya nggak vakum. Nah akhirnya yang dipilih adalah kemasan kopi yang pakai one way valve, kemasan Bonista yang biasa. Karena dia resting, itu balik lagi ke yang tadi, si kopi ini ternyata butuh resting yang cukup lama gitu. Dengan kalau ketika di vakum nggak ada udara yang keluar, nggak ada CO2 yang keluar, jadi dia stay aja di situ. Pas kita cobain pagi-pagi itu rasanya masih agak greasy gitu, makanya kita nggak ada, jangan vakum. Terus yang ditaruh di toples agak lumayan, tapi yang ditaruh di kemasan itu karena dia bisa nafas, jadi clarity-nya lebih muncul karena kan CO2 itu dia menutup
show itu menutup clarity si kopi. Ya. Jadi yes. Jadi yang sorry belum terjawabnya yang dipakai di panggung jadinya yang di roast berapa hari sebelumnya? Tadi ada berapa? Yang di roast ya di roast 5 hari. Yang di roast 5 hari sebelumnya. Oke. Hmm. Oke. Jadi teman-teman tim udah sampai Milan 10 hari sebelumnya tiap hari latihan tapi yang pakai kopi beneran hanya satu porsi gitu ya. Tapi yang latihan itu pakai kopi kopi lain gitu ya. Pakai kopi lain. Ya, ya. Dan setelah kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu kita roasting itu ada beberapa kita irit-irit sampai setelah hari kelima setelah itu pun juga kita masih roasting juga tapi akhirnya yang dipakai adalah yang hari kelima. Oke. Oke. Ya, soal scoring karena Tony punya pengalaman juri juga. em, Scoring dari sekian variabel scoring misalnya kan teknikal dinilai juga ya, maksudnya presisi dia Kalau barista nuang ya gitu ya. Dengan brewers sensor kan itu head ada. judge. Mhm, Kalau barista di head judge. mhm. Kalau yang brewing ini, maksudnya ada persentase nggak Sorry maksud sorry, saya? brewing ya, brewing ada Ada kan? persentasenya, ada saya sambil buka score sheet ya. Ya. Maksud saya pengen lihat perbandingan mana yang paling besar antara sensori dengan teknikal misalnya. Maksud saya, jadi antara sensori dan teknikal itu apakah sama besar rasio porsi persentasenya atau eh, sensori yang paling besar mungkin? Kalau di brewing itu Hmm. eh, head judge itu cuman final score dibagi 20 overtime. Head judge itu ada skornya, cuman nggak sebesar sensori. Sorry. Head judge score itu dibagi 20, sensori itu dibagi kalau misalnya brewers itu hati-hati kompul ya. Karena compulsory itu yang paling banyak orang ke jeblos, orang banyak mikirnya adalah oh kompetisi gue bawa kopi sendiri, gue bawa teknik sendiri, gue bawa presentasi sendiri. Tapi ternyata gagalnya di compulsory gitu karena banyak hal kalau di compulsory itu. Jadi ya itu harus hati-hati juga. Kalau ini 40 dibagi 1,4 dibagi 1,6. Head judge itu besar juga sih. Head judge besar juga. Mhm. Jadi kalau sensori itu dari total cup plus presentasi dibagi 1,4. Terus 25%. kalau yes, jadi sensori tapi kan sensori 3. Jadi Oh, 75%. Head oke. edge itu jadi 25% aja. Memang berpengaruh teknikal cuman uh, in the end yang paling besar tuh sensori edge. 75% ya. Oke. Iya. Ya mungkin berarti headsetnya 25% aja karena satu kan. Ya, ya, ya. Oke. Kembali ke soal pemilihan kopi. Em, jadi setelah setelah dapat ini kopi yang mendukung tema yang mau kita sampaikan, mau kita deliver, kemudian tadi sempat Tony bilang praktekin dengan
beberapa metode seduh yang berbeda juga gitu ya. Jadi kemudian setelah milih kopi harus milih metode seduhnya lagi Ya, kemudian. karena metode seduh lebih lebih mungkin dicari. Ibaratnya Mhm. kalau kopi kita kan ya kita tahu kopi itu sangat mahal gitu kalau untuk yang Mhm. competition level. Jadi Mhm. dan terbatas juga kebenaran kita juga cuma punya 2 kilo. Jadi udah nggak bisa lagi kayak nyoba-nyoba untuk explore nih gitu. Akhirnya kita nyoba beberapa uh, brewing device uh, dipilih karena heat retention plastik. Uh, terus lebih ke konsisten juga 3 cup ini Mhm. dengan Fibonacci method yang di Mhm. konsep yang dipakai uh, itu yang lebih gampang untuk konsistensi rasa. Jadi Mhm. sorry gini, ketika kita pilih si uh, Hario Mugen ini, kita coba juga si Fibonacci method ini dengan beberapa brewing device yang lain gitu. Mhm. Uh, pada saat itu semuanya sama, uh, karena kan kita nggak mungkin kalau kayaknya do Fibonacci gitu 3 sekaligus misalnya, itu terlalu terlalu ngejelimet di awal karena itu harus by rutin. Nah kita coba satu-satu, satu scoring, satu scoring, satu scoring. Di situ yang shine on ya yang Hario Mugen itu. Oke, jadi tema dulu, baik lagi. Tema, kopi mendukung tema, brewing device juga kemudian harus mendukung tema. mendukung mendukung tema ya. Karena harus Hmm. di hasil akhir adalah cup score-nya reflect nggak dengan tema yang lu bilang Ah, gitu. oke. Gitu. Konsisten. Konsisten, stick to the theme ya. Stick, ya, konsisten dengan Stick temanya. ya Oke, karena tiga sensori ini kan juga harus harus bersama meskipun meskipun kalau misalnya tahun ini nggak diadakannya checking pakai VST ya. Jadi dia nggak ngukur TDS. alhamdulillah. Jadi meskipun konsistensi agak agak bisa Geser. Mungkin. ya geser gitu, tapi tetap kita pas latihan kita selalu tes VST gimana nih si ketika kita nyeduh tiga tiga kopi ini konsisten nggak gitu dengan metodenya. Oke, And he's accurate. ya. He's accurate kayak tiap tiap kopi itu mungkin paling bedanya cuma 0,01 doang. Apa yang terjadi misalnya eh, antar sensory judge bisa ada yang berbeda di antara mereka? Mungkin nggak itu terjadi? Sangat sangat mungkin. Mhm. Sangat mungkin ketika itu terjadi head judge kan bisa karena kalau sensori satu, sensori dua, sensori tiga dia nggak boleh nyobain kopi yang sensori lain kan. Gitu. Jadi Mhm. dia nggak bisa memberi memberi Ya, masukan lah. Ya. ya. Tapi kalau head judge bisa. Kalau head judge bisa dia dia bakal bakal mempertanyakan ketika sebenarnya sensori satu nggak begitu enak-enak banget gitu. Tapi kenapa ngasihnya Hmm. tinggi sedangkan eh, sensori dua dia enak tapi kok nggak tinggi-tinggi banget juga gitu. Apakah ini Mhm. siapa jadi yang calibrate gitu. Siapa yang calibrate nih? Ya sensori head judge itu ya yang menengahi. Oke. Gimana? Ini kamu masih mau tetap kayak gitu atau kamu kenapa kasih saya alasannya? Karena memang uh, alasannya mendukung dan Mhm. si sensori judge juga stick on it gitu. Nggak Mhm. masalah. Head judge juga nggak boleh jump in buat kasih call conclusion. Nggak bisa Mhm. lu harus naikin gitu. Nggak. Mhm. Cuman Mhm. cuman give me a reason. Mhm. Iya. Teman-teman, tema kita kali ini sangat teknikal ya. Gimana Dodo? Kita semua orang teknikal sebetulnya. Nah,
Iya, aku penasaran banget. Ini di Scoresheet, Ton. Di Scoresheet itu ada kolom untuk asal kopi nggak sebetulnya? Atau hanya angka Coffee sebetulnya? information, coffee Iya, information. asal kopi menjadi, ya menjadi angka nggak? Menjadi konversi menjadi Loh, nilai? enggak, enggak, Nggak enggak, ya? enggak, enggak, enggak sama sekali, enggak sama sekali. Karena in the end yang dinilai adalah eh, cup sama presentation. Oke. Presentation itu kan dari tes deskripsi itu yang sangat sangat penting tuh. Customer service juga cuman 2 poin itu doang kan karena dua-duanya dikali dua, dua-duanya dikali dua. Jadi beratnya itu sebenarnya sama kayak eh, acidity body atau balance, cuman kan nggak dibagi kalau misalnya di ini. Jadi kalau nggak salah itu 40% apa? Mhm. 40% itu dari presentasi, 60% dari kopi. Kalau Oke. sensory judge. Jadi eh, originnya itu sebenarnya nggak ngaruh, cuma in the end si total customer service ini tuh apapun origin, apapun proses, apapun yang kamu tadi udah omongin itu reflect on the cup apa enggak? Karena kan pasti text description you're gonna taste like blueberry, this. Tapi kalau misalnya itu nggak reflect, ya it's all just you're blubbing. Ya, ya. Ya, saya pikir penting itu diketahui penting kita sebagai peserta misalnya untuk membayangkan yang dinilai juri sebetulnya apa. Dan kita harus fokus pada Yes. itu gitu kan. Nah, kita Sorry. Sebenarnya jangan fokus pada apa yang dinilai, tapi apa yang rules and regulation. oke. Karena dengan kita baca rules and regulation, Mhm. itu kita bisa explore lebih luas, cari celah-celahnya juga. Mhm. eh, Terus karena kalau sensory judge itu ya cuman mengaplikasikan apa yang di rules and regulation. Everything yang kadang kita bingung ini boleh nggak ya, ini boleh nggak ya. Akhirnya Mhm. di belakang tuh ya harus harus cepet-cepet cari ininya gitu, Mhm. alasannya. Mhm. Oke. Ya, fokus pada rules and regulation, ngikutin itu. Oke. Jadi membayangkannya seandainya buat, jadi ya memang harus orang-orang yang berpengalaman, 2 tahun 3 tahun eh, kerja di belakang bar mungkin untuk ikut langsung di kompetisi yang seperti yang standar dunia dengan rules and regulation yang standar dunia mungkin masih berat. Ya harus rajin baca benar, atau kalau udah baca dan tetap nggak ngerti, rekrut pelatih yang pernah jadi juri kali ya Ton ya. Hmm, bisa ataupun rekrut yang memang cuman itu balik lagi kan ke siapa yang mau sponsorin dana yang dan lain-lain Mhm. juga kan. Cuman pada akhirnya ya berpengalaman di kompetisi sih, nggak harus karena kompetisi itu adalah banyak ininya juga, banyak error, banyak hal-hal yang nggak diduga gitu. Jadi dengan Anomali lihat gitu ya. orang, ya dengan lihat orang yang sudah berpengalaman di stage, dia udah bisa preventif kan. Dan kalian itu sebenarnya ya bayar, kalau misalnya saya hire coach gitu, kamu tuh bayar experience mereka di field. Jadi kamu nggak harus kena atau nggak harus belajar sendiri gitu, yang dapat mengakibatkan kerugian kamu sendiri gitu. Mhm, mhm. Oke. Em, Ton, misalnya untuk yang barista bagaimana memilih kopinya? Apa harus metode pemilihan kopinya Tadi berbeda nggak? tadi kamu sempat nanya sih antara mau Mhm. pakai satu kopi atau dua kopi gitu dibedain gitu. Mhm. Itu balik lagi paham-paham lah dengan rules and regulation gitu. Karena Mhm. kemarin kemarin juga kita sempat kagetnya adalah kita nggak bisa pakai IG sendiri. Itu kesalahan kita pas perotan. Padahal kita udah Tidak bisa bawa pakai IG, apa?
nggak bisa bawa grinder sendiri ke stage. Oh, brand sendiri, oke. Padahal Hmm. kita udah tahu, oh kita bisa bawa EK gitu. Karena Mhm. yang diperbolehkan kan hanya EK dan I80S ya kalau nggak salah ya, Malconic itu sponsor. Ya udah kita pikir bawa grinder aja EK karena udah enak kita kalibrasinya udah di sini gitu. Eh, dan kalaupun kita latihan dimanapun itu, kemarin kita latihan di tempatnya Sanremo, eh, bisa adjustnya tuh enak antara espresso buat kopi buat espresso, signature bev sama milk beverage gitu. Eh, dan kita kemarin kita pakai satu kopi doang, yaitu uh, it's Panama Geisha, Altieri produsernya, eh, Altieri dry fermentation. Itu juga sama karena rotan lebih parah lagi. Kalau untuk barista kita nggak prepare buat agak lumayan nih sebenarnya kalau Mike tuh prepare-nya agak lumayan meskipun mepet tetap agak lumayan. Tapi kalau rotan itu cuma 2 minggu sebelum compete dia baru tahu bahwa dia bisa berangkat gitu. Belum ngurusin kayak masalah visa, paspor dan lain-lain gitu kan Mhm. pasti ribet ya. Mhm. Eh, Kebenaran kita ada temen yang punya kopi ini. Eh, Balik lagi kalau misalnya saya bilang tema dulu baru kopinya itu ketika kita punya eh, kemewahan waktu gitu. Cuman Oh, ketika kita nggak punya kemewahan waktu itu ya kita harus adjust kan. iya. Kebenaran ya Mhm. kemarin akhirnya nggak bisa pakai 2 kopi, eh, karena kita mau pakai yang mic untuk Yemeni itu kita aja cuma punya 2 kilo gitu untuk brewers. Jadi kita harus paham masing-masing. Eh, untuk pemilihan kopi ya kalau bisa 2 dan kalian nggak workflow terus rutin itu sangat penting. Ketika bisa ya silakan silakan Mhm. karena kan kita di situ pengen six scoring itu paling besar di setiap beverage kan, baik itu espresso, milk bev atau signature kita pengen the highest score gitu. eh Ya kalau mau Ya. boleh boleh banget. Oh ya, teman-teman, maaf tadi saya belum ngasih pengantar untuk yang tempat Tony bekerja. Selain bawa Mike dari El Salvador, juga bawa Muhammad Rutan dari Saudi Arabia. Untuk pertama kalinya peserta dari Saudi Arabia. Jadi yang untuk Muhammad Rutan ini untuk kompetisi baristanya kebetulan. Gitu ya, Ton. Nah, bagaimana kalau yang kasusnya Muhammad Rutan ini, milih kopinya sama metodenya dengan tema, kemudian lihat kopi terbaik yang dipunyai saat itu sama atau bagaimana? Iya, pengennya seperti itu. Kalau misalnya dengan metode itu sebenarnya kita pengen milk bev-nya itu buat rotan untuk pakai yang kima, karena yang kima itu saya udah pernah coba juga, it's out of the world kalau untuk yang espresso, untuk milk bev-nya. Untuk milk bev-nya tuh enak banget. Mhm. Eh, Cuman yaitu limited, sangat limited karena cuma 2 kilo kita bawa ke Milan tuh, cuma satu bag sekiloan buat roasted bean itu, udah kita bawa ke sana. Oke, oke. Kan saya lebih ke skor seat sensori. Eh, Barista apa brewers? seperti ya pilihan kopi. Sementara ini bisa nggak kita sampai pada kesimpulan sementara untuk kopi yang dibawa kompetisi itu harus di atas 90 skornya. Menurut lu gimana? It's it's not beneficial but it helps. Mau nggak mau ya. Karena kita kompetisi sama orang-orang yang bawa juga kan. Jadi Iya, gimana iya. dong? Iya, dan jujur kalau kemarin karena dengan ramai Eugenides itu, si Eugenides itu aku udah pernah eh, dengar lama itu dari kelas QP. Kelas QP kita ngobrol-ngobrol memang ada kelas khusus untuk masalah varietals dan future of varietals gitu.
dengan global warming, dengan kenaikan suhu, terus area-area yang bisa ditanamin kopi, varietas apa aja, proses apa aja yang nanti bisa kita proses dengan water scarcity gitu. Eh, Cuman karena ya memang kita belum bisa ketemu kelas bareng-bareng, dan sekarang ini QP lagi ada di Costa Rica juga, cuman saya nggak bisa ke sana. Eh, belum belum sempat nyobain si Eugenides itu gitu. Jadi Mhm. pas kemarin rame-rame kayak gitu, ya mungkin mungkin memang ada elemen of surprise untuk Yuri di situ. Karena aku nggak tahu di backstage-nya seperti apa kan. Jadi elemen of surprise-nya si Eugenides itu mungkin mempengaruhi scoring secara subjektif. Cuman nggak harus Oke, juga sih kayak kita coba-coba pakai yang lain pun, karena ya varietas kopi kan nggak terlalu gimana ya banyaknya gitu. kalau pertanyaan sederhana saya misalnya, apa ada peluang kopi dengan cupping score objektif ya di bawah 90 untuk ikut satu kompetisi, atau kompetisi macam apa yang memungkinkan? Mungkin kita nggak ngomong standar World Coffee Event, tapi rules and regulation-nya World Coffee Event. Katakan kompetisi nasional di Indonesia gitu misalnya. Eh, cupping score kopi ini di bawah 90. Mungkin nggak final? Jujur kalau gue melihatnya gini, kita lihat tadi balik lagi ke score sheet. Mhm. Score sheet itu 75%-nya adalah dari sensory judge gitu. Dan dari sensory judge ini 60%-nya adalah dari cup score gitu. Memang ada 40% dari test description and customer service. Cuman balik lagi nih kalau kita ngitungin matematis, ya susah. Lebih susah. Karena kamu compete sama yang mungkin Iya, cup score-nya 90 gitu. Nggak iya. bisa ya kita kan harus harus prepare bahwa bahwa kompetitor lain itu ready 1000%, let's say. Mhm. Jadi ya kita pun harus well prepare. Baiklah. Oke, Ton. Saya pikir pertanyaan besarnya udah terjawab. Eh, mungkin terima kasih banyak, Ton. Mungkin eh, jangan kapok, saya mungkin bakal ngundang lagi untuk tema-tema yang lainnya. Dan saya pikir Tony siap kalau ada yang mau rekrut Tony buat jadi coach, Waduh, misalnya ada yang ikut kompetisi. ya boleh boleh boleh. Oke, ya. Eh, ya udah teman-teman, untuk sesi hari ini saya pikir cukup. Pertanyaan besarnya sudah terjawab. Teman-teman misalnya, teman-teman yang follower saya nggak follow Tony, bisa follow Tony untuk misalnya ada yang mau ditanyakan langsung. Teman-teman yang follow Tony tapi nggak follow saya, silakan follow saya. Misalnya ada yang ditanyakan langsung, saya sehari-hari kerja di Khobar, kota yang sama dengan Tony. Saya di Density Coffee Roaster. Kita masih satu kota lah, masih dekat gitu. Cuman lumayan jauh tinggalnya. Gitu ya teman-teman. Makasih banyak Tony, waktunya. Oke, Sampai jumpa lagi. Eh, makasih oke. ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi, salam.